Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton video ini lagi gitu ya. Dan di sini mungkin aku untuk kasih tutorial kalian gitu ya untuk gimana cara setup dan bisa ngejalanin untuk RAG dan juga untuk chatbot rasanya gitu. Jadi yang pertama kita git clone dulu ya. Git clone-nya kita langsung masuk aja ke GitHub-nya. Kalian tinggal clone aja, klik aja ini untuk rasa misalkan. Kita klik dan kita masuk ke VS Code kita, buka terminal, pilih di direktori yang kalian mau tempat kalian untuk clone ya. Di sini aku di D berarti top source assistant gitu ya. Ini aku tinggal klik aja untuk git clone. Nanti kita kopikan yang tadi. Nanti akan cloning ya. Terus berikutnya kita juga perlu untuk clone yang RAG gitu ya. Yang RAG tinggal juga masuk ke sebelahnya. Kita tinggal clone juga di sini, copy. Nah, kita copy juga. Nah, setelah selesai tahap berikutnya, jadi ini sebenarnya yang di bagian yang di PPT ya, yang bagian cloning gitu ya. Kemarin kita sudah sempat bahas gitu ya, ini ada bagian cloningnya. Dan ya aku harap sebenarnya untuk proses cloningnya ini sebenarnya bisa ya, cuman untuk selanjutnya nih aku mau jelaskan. Nah, kemudian kita bisa langsung aja nih masuk ke foldernya salah satu, misalkan ini untuk ini masuk ke chatbot RAG ya. Nah, aku mulai dari RAG. Jadi sebenarnya tahap yang pertama yang dimulai dari RAG ini kalian harus buka terminal dulu. Terus aku harap kalian udah siapin dan udah buka, udah buat virtual environment yang seperti yang aku sarankan kemarin gitu ya. Jadi kalau di sini nanti kita tinggal mengaktifkan saja. Jadi kalau aku di sini konde activate RAG gitu karena aku kasih nama VNV RAG. Nah, setelah selesai, jangan lupa kita harus install dulu nih dependensinya apa aja gitu. Caranya pakai pip install -r requirements.txt. Nah, seperti ini. Ini mungkin kalian saran di tempat kalian bisa kalian enter, kalian jalankan. Kalau di tempatku nggak aku jalankan karena sudah gitu ya, sudah ada gitu di dalam VNV ku. Nah, untuk berikutnya yang harus kita lakukan di RAG ini adalah kita harus menjalankan pertama kali adalah Python fine tune embeddings.py. Ini tujuannya untuk menjalankan file fine tuning embedding ya. Nah, fine tune embedding ini sebenarnya tujuannya filenya adalah dari model embedding itu nanti kita akan mengambil model embedding namanya All Indo E5 Small V4 gitu ya, jadi platform Hugging Face gitu. Dan model itu kan untuk model awal itu kan pasti sifatnya umum gitu ya, belum terlatih dengan data-data yang ada. Makanya di sini fine tuning embedding itu tujuannya untuk dilatihkan ke dataset yang sudah kita punya gitu. Nah, datanya ini kan ada 7 ya, 7 dokumen SOP ya. Dan eh di sini tuh sudah disediakan dataset. Dataset ini isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa pakai untuk melatih model embeddingnya. Jadi for your information aja, model embedding itu bisa dilatih menggunakan set QA gitu yang telah kita punyai gitu ya, atau kita buat gitu. Tujuannya adalah supaya nanti ketika dia memecah datanya itu menjadi vektor-vektor embedding dan proses chunking dan juga nanti untuk representasi vektornya, dia sudah paham polanya gitu. Karena kebanyakan model embedding itu masih belum terlalu paham gitu untuk domain-domain yang spesifik gitu. Jadi ini memang perlu. Dan untuk proses pembuatan file train ini ya, file train JSON ini sebenarnya bisa ya kalian lakukan juga, cuman kalian harus punya model olama di lokal gitu ya. Mana emang untuk sekarang ini aku tidak ada model olamanya, dan untuk mempermudah supaya kalian juga udah nggak perlu repot-repot, jadi aku udah sediakan untuk file trainingnya di sini ya, di bagian dataset gitu. Tapi kalau kalian punya model olama lokal ya, contohnya kalau aku waktu itu buat pakai Lama 2 ya, itu bisa untuk dijalankan gitu kalau kalian emang mau eksperimen lagi seperti itu ya. Mungkin kita sambil tunggu ya untuk modelnya. Oke. Oke, ini selesai nih habis nih. Nah, sudah selesai ya, sudah selesai tercatat. Dan di sini perlu dilihat juga ya,
ada exception, tapi ini di ignore aja karena exceptionnya ini sebenarnya lebih ke arah device atau perangkat kita gitu, dimana ketika sebenarnya kan jalan multiproses ya, tapi ternyata dia tuh ada slack gitu dengan antara library-nya dengan device kita. Jadi nggak apa-apa, bukan error gitu, tapi memang peringatan aja gitu. Jadi nggak ada masalah dengan programnya, tetap bisa jalan kok. Nah, untuk selanjutnya itu kita jalankan ini ya, mungkin aku tadi langsung aja masuk di sini. Python embeddings gitu. Jadi setelah menjalankan fine tune embeddings, kita jalankan file embedding. Nah, di file embeddings ini kita mulai merubah data-data yang kita punya gitu ya. Di dalam data, folder data ini kita ubah ke dalam representasi vektor dengan menggunakan proses chunking gitu ya. Chunking di sini pakai recursive text splitter. Seperti yang udah aku jelasin kemarin gitu ya. Dan ini udah prosesnya jalan cepat sih, dan ini udah tersimpan gitu, makanya nanti langsung muncul satu folder baru Chroma. Jadi dalam ini nanti kita bisa lihat database kita gitu ya. Di dalamnya ini kita kalau punya extensionnya, kalau kalian belum punya bisa download ya, namanya SQLite 3 kalau nggak salah. Nanti kalian bisa lihat gitu datanya disimpan di sini itu apa aja gitu. Yang paling visible sih ini ya, kalian bisa lihat potongan tadi file kalian itu seperti apa gitu. Meskipun sebenarnya representasi aslinya di dalam database-nya yang benar-benar di dalamnya itu mungkin dalam vektor bentuk yang rumit ya, karena dimensi tinggi gitu. Seperti itu. Nah, sekarang ini sebenarnya udah jadi, data kita udah punya database-nya, kita udah bisa lakuin pencarian nih, kita udah bisa tanya sama chatbotnya. Caranya gimana? Tinggal kita masukin aja query data gitu ya. Kita ketikin aja Python query data.py. Kita masukkan pertanyaannya. Misalkan kita mau tanya tentang ini ya tadi ya. Oh ya, bagaimana cara mengajukan proposal kegiatan? Misalnya gini ya. Tinggal kita ketik aja, kita klik aja. Nah, terus sebenarnya apa yang ada di file query data gitu. Nah, di file query data itu kita memanggil model dari API kita gitu ya, dari penyedia layanan API. Nah, kalau saya pakainya dari GitHub model gitu ya, menyediain Azure gitu ya. Oke. Di sini, oh ya, ini key errornya GitHub token ya, GitHub tokennya. Ini juga jadi pelajaran ya buat kalian, bahwa ini kita harus ngisi GitHub tokennya gitu ya. GitHub tokennya perlu kita isi terlebih dahulu dengan GitHub token kalian gitu. Dan oke, ini mungkin aku akan isi sebentar ya. Oh ya, nah ini di sini jadi kalian harus bikin file.env ya. Nah, untuk di .env-nya yang kalian harus isikan itu sesuai dengan variabel di sini gitu kan. Di sini kan mintanya GitHub token gitu ya. Jadi kalian di sini tinggal specify aja GitHub token, ya kan, kalian sama dengan masukin aja gitu. Kita masukin GitHub token kita. Oke, nanti aku akan kembali setelah aku isi. Oke, udah aku isi ya, udah aku isi. Kemudian di sini kita coba lagi ya untuk jalanin. Oke, sambil tunggu ya. Mungkin emang agak lama karena biasanya ini ngambil API gitu ya, sesuai dengan provider API kalian gitu, lama enggaknya. Dan ini udah berhasil ya menjawab gitu. Jadi untuk mengajukan bisa jawabannya seperti ini gitu. Dan ini benar ya, sesuai dengan panduan di dokumen SOP gitu. Kita bisa lihat aja misalkan di proposal kita mahasiswa. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke rasa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke direktori rasa. Nah, untuk rasa sendiri sebenarnya cukup sederhana juga ya. Jadi tahapan yang pertama yang harus kita lakukan itu di sini adalah sama seperti tadi ya, masuk ke dalam VNV-nya. Ini sesuai dengan nama VNV kalian. Kalau sudah berhasil masuk, langsung kita ketikkan di sini. Oh, sorry, belum. Kita harus requirement-nya harus diinstal dulu sama kayak tadi ya. Jadi kita harus pip install main.r requirements.txt seperti ini. Kalian jalankan saja karena di tempatku sudah, jadi aku tidak.
Kemudian setelah itu jalan, setelah selesai diinstal semuanya, kalian ketikkan rasa init. Oh, sorry, sebelum oh ya betul, kita rasa init dulu gitu ya. Jadi kita klik rasa init. Nah, di sini sebenarnya kalian nggak perlu ngetikin atau ngeklikin, sorry, nggak perlu ngetikin apa-apa, cukup diklik aja. Paling ini aja perlu di yes gitu ya. Nah, tapi untuk train, kita no dulu, karena ada hal yang harus kita lakukan. Nah, kita untuk ini, kita harus keluar dulu ya, dari sini kita harus close folder dulu sih, untuk best practice-nya. Kita masuk ke dalam folder yang kita punya ya, ini. Terus, ini kan aku udah bikin satu folder replace some data with this ya, nah ini dibuka aja. Terus kalian di dalamnya ini kalian select semua, kalian copy, terus kalian di luarnya ini kalian paste. Nanti tinggal kita replace semuanya. Nah, setelah selesai, yang ini boleh dihapus. Aku akan hapus aja sih. Nah, kalau udah selesai, kita bisa balik ke VS Code kita. Kita masuk ke directory working kita lagi ya di sini. Terus, oke kita tunggu. Di sini kalau kalian lihat kan sudah strukturnya udah nambah ya file-file tadi, karena ini ada beberapa file yang memang diperlukan rasa untuk jalan, jadi kita sudah menambahkan. Bisa kita aktifkan lagi aja untuk VNV-nya. Dan sekarang kita harus train untuk modelnya. Kita klik rasa train. Oke, kita tunggu sampai modelnya berhasil terlatih. Oke, ini untuk modelnya udah kelatih ya dan udah disimpan gitu. Jadi kita ada satu folder lagi namanya di sini models ya. Nah, oke. Nah, terus kita bisa setelah ini karena kita udah punya modelnya, kita langsung bisa panggil aja. Kita panggil menggunakan rasa shell. Oh ya, tujuannya kenapa tadi kita replace itu sebenarnya adalah supaya file-file untuk data-data yang kita gunain buat knowledge chatbotnya itu kita udah ada gitu dan bisa langsung dipakai gitu. Jadi ya biar kalian nggak perlu untuk bikin satu-satu karena sebenarnya intent dan lain-lain itu harus kalian buat satu persatu gitu. Oke, maaf ternyata barusan lowbat ya, nggak apa-apa guys. Kita tunggu aja sampai running nih. Semoga kuat dan tidak mati sendiri. Dan ini beberapa file lainnya mau aku tambahin untuk tracking ya. Dan nanti mungkin akan aku bahas di waktu ketemu, yaitu tentang evaluasinya, tentang evaluate-nya nih. Tinggal tadi kalian lihat juga di RAG sebenarnya ada evaluate-nya. Oke, kita tunggu dia masih booting. Oke, yang sudah masuk nih kita coba aja ya. Tanya ya, bagaimana cara mendapatkan rekomendasi. Ya, nah ini akan muncul langsung jawabannya. Seperti itu guys, mungkin itu aja yang bisa aku demokan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungin aku aja atau di kolom komentar juga boleh. Thank you.